banyak ibu-ibu yang belajar ngaji, dan datangkanlah di KP ini, datangkan ustadz yang istrinya juga ustazah, sehingga nanti muncul ustazah perempuan, nggak perlu lagi sama ustadz. Tapi kalau kondisi terpaksa ya mau gimana lagi, tapi tolong dikondisikan, jangan sampai menjadi fitnah nanti. Karena ada sebuah cerita ini sepertinya permisalan ya. Permisalan, ada seorang santri turun gunung ngajar di kampung. Ngajarlah dia seorang wanita. Awalnya perempuan ini pakai jilbab, tapi lalu perempuan itu ngomong sama gurunya, "Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, panas Pak Ustadz, boleh saya buka jilbab?" Apa kata ustadznya? "Ya apa-apalah ya, yang penting masih mau ngaji." Akhirnya jadi fitnah lebih besar. Maka usahakan kalau memang tahsin yang dengan guru-guru muda, tolong jangan berduaan. Jangan berduaan, tetap harus ada orang lain. Ana mau menanyakan tentang bagaimana menyikapi mengenai wabah Korea, alias apa? K-pop di kalangan siswa remaja sekarang. Wallahi jamaah, ini fitnah besar buat kita. Kenapa kita tonton mereka? Tontonan yang tidak pernah mengajarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah antum lihat K-pop sholat? Pas lagi waktu zuhur, waktu zuhur sholat, nggak ada. Itu ditonton. Yang ceritanya, yang wajahnya tampan, antum tahu ternyata Korea itu, ana baru baca lagi kemarin. Kenapa artis-artisnya nampak indah? Operasi. Jadi mereka itu punya pabrik artis. Jadi sebelum artis keluar itu dioperasi, hidungnya dioperasi, telinganya dioperasi, perutnya dioperasi, sampai ada yang subhanallah, laki-laki yang hormonnya seperti perempuan sedang menopause, karena dia harus diet seperti apa. Dan antum lihat di Korea ternyata banyak artis-artis yang bunuh diri. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka tugas kita terhadap seperti itu, tundukkan pandangan kita, selesai. Tidak ada manfaatnya. Wallahi jamaah, siapa yang nonton Korea di sini? Nah, Anda mau tanya manfaatnya apa? Anda belum tahu soal ini jemaah. Yang kayak apa sih K-pop ini jemaah? Nah, pura-pura nggak ada yang tahu. Emangnya masuk sini juga jemaah K-pop? Kita di tengah-tengah hutan di sini jemaah. Astagfirullah, seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk nonton Korea lagi. Tinggalkan. Yang jelas pertama kita melihat sesuatu yang tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah. Kalau laki-laki dia melihat perempuan-perempuan di sana yang tidak halal dia. Kalau perempuan dia juga melihat laki-laki yang tidak halal untuk dilihat oleh dia. Kemudian juga tidak ada ajaran untuk kebaikan akhirat kita di sana. Saya seorang mu'allaf. Saya ingin sekali berhijab, apalagi saat teman-teman bertanya kenapa tidak berhijab. Tapi saya menjawab, walaupun saya tidak berhijab, tapi saya menjalankan sholat 5 waktu. Yang ingin ana tanyakan, apakah jawaban saya kepada teman-teman saya itu benar, Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Masya Allah, pertanyaan yang menarik jemaah. Iya, berkaitan dengan seorang yang masuk Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara utuh, secara keseluruhan.
Jadi orang masuk Islam itu bukan hanya pakaiannya yang Islam, bukan hanya sholatnya yang Islam, tapi semuanya harus Islami. Dia berdagang, perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dia bekerja, pekerjaan yang sesuai dengan agama Islam. Dia berpakaian pun berpakaian sesuai dengan agama Islam. Jadi kalau anti sudah masuk Islam, alhamdulillah. Nasihat ana, anti pelajari Islam lagi, mengkaji Islam. Sholat, alhamdulillah kalau sudah sholat, nanti laksanakan puasa ketika di bulan Ramadan. Ada kewajiban-kewajiban yang lain. Melaksanakan kewajiban dalam Islam ini sesuatu yang memang berat buat kita, jemaah. Kalau kita tidak punya iman yang kuat. Jilbab itu bukan tradisi orang Islam, dan jilbab itu bukan tradisi orang Arab, tapi jilbab itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada orang yang muslim, muslimah khususnya. Jadi kewajiban berjilbab itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ya, dibaca di surat An-Nur, Allah ceritakan. Tapi memang kalau orang imannya nggak kuat, susah untuk diajak berjilbab. Bahkan ada yang mengatakan yang penting hatinya aku jilbabin dulu. Nah, hati dijilbabin, tubuh juga dijilbabin. Kenapa? Karena perempuan itu menggoda. Antum mau lihat perempuan dari depan, dari belakang, menggoda. Makanya kalau ada istilah barat itu ladies first, kita nggak ada ladies first. Kalau ada perempuan mau lewat, antum mau lewat, siapa dulu yang lewat? Laki dulu lewat. Jangan sampai antum berjalan di belakang wanita. Antum bilang, fadl, silahkan. Antum bisa menikmati dia dari belakang. Ada ladies first. Keluar lift, masuk lift, kadang-kadang itu kan, silahkan mbak, silahkan. Silahkan, antum mau ngelihat dia keluar. Antum, kalau antum di depan perempuan aman nanti, nggak akan tergoda. Tapi kalau antum di belakang wanita, antum tergoda. Karena perempuan itu diciptakan indah. Makanya kenapa disuruh tutupin keindahan dia. Maka buat mbak yang bertanya, tolong belajarin lagi. Bahwasanya perintah untuk berjilbab itu memang setelah perintah untuk sholat. Jadi sholat itu diwajibkan pada ya tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, dan kewajiban jilbab itu kira-kira pada tahun setelah tahun ke-5 kalau nggak salah, pada waktu perang Ahzab, ya, perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Tapi dua-duanya sama-sama kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, namun diperlukan keimanan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar bahwa laki-laki baik untuk perempuan baik-baik. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa seorang perempuan yang masih jauh dari kata baik mengharapkan laki-laki baik untuk menuntunnya menjadi lebih baik? Apakah bisa? Ya boleh-boleh aja. Namanya berharap. Antum melihat, kadang-kala melihat ada laki-laki ya secara penampilan tidak menyenangkan hati, tapi istrinya cantik banget. Kok mau dia? Oh, fulus. Ada daya tarik lainnya kadang-kala menyebabkan dia mau. Sekarang anti belum baik, tapi ingin laki-laki yang baik. Boleh nggak? Boleh berharap. Karena sejatinya anti ingin lebih baik, dan anti menginginkan laki-laki yang baik dari sisi agama demi untuk membimbing anti jadi lebih baik. Bismillah. Caranya gimana? Caranya terus berdoa, memohon kepada Allah dan memperbaiki diri. Kalau nanti ternyata suami anak ini juga sedang mau baik, ya alhamdulillah. Jadi sekarang baik bersama-sama insyaallah. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum WRWB Ustaz. Ini yang standar jangan. Waalaikumsalam WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya hijrah total setelah dengar kajian Ustaz di salah satu TV Islam. Alhamdulillah baru-baru ini suami saya juga sudah mau ngikutin sunnah seperti pakai celana cingkrang, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita sebagai orang tua agar anak lebih semangat dalam hafalan Al-Quran. Tapi Ustadz, yang jadi kendala saya, anak saya mau hafalan kalau diajarin sama ibunya saja. Kalau ibunya sibuk masak, dia juga nggak mau belajar sendiri. Sementara hafalan saya masih terbatas Ustadz. Awalnya saya ajarin hafal surat An-Naba 1-5 ayat, hafalan semuanya dengan saya. Setelah itu anak saya belajar sendiri. Apakah boleh begitu Ustaz? Iya jemaah. Iya, buat orang-orang yang dapat hidayah dari Allah SWT. Kemarin sempat ramai di negeri kita urusan celana cingkrang sama cadar. Tapi alhamdulillah polemik itu sudah berakhir. Dan berkaitan dengan mengajari anak, ya orang tua kalau tahu ada keterbatasan dia juga berusaha untuk menghafal. Itu menjadi motivasi ibunya hafalan Quran. Kan ada memang, ibunya nggak hafal Quran jemaah. Di Medina itu ada satu ayah nggak hafal Quran, tapi anaknya semua hafal Quran. Dari siapa belajarnya? Dari ayahnya. Ayahnya itu setiap ba'dal maghrib di Masjid Nabawi, anak ngeliat dia duduk, anaknya semua setoran sama dia. Padahal di masjid itu ada banyak halakoh, tapi ini orang tua ingin anaknya menghafal sama dia, sedangkan bapaknya nggak hafal Quran. Maka dia menyimaknya dari Quran langsung. Nggak apa-apa. Yang penting kalau anaknya, bapak nggak hafal, itulah nak, bapak nggak ingin kau seperti bapak. Artinya sang bapak nggak ingin nyalahkan orang tuanya dulu. Kan dulu dia mungkin karena salah didik orang tuanya, sehingga dia nggak hafal Quran. Sekarang setelah dia sadar, dia ingin anaknya hafal. Maka tolong orang tua tetap berusaha menghafal Quran. Karena anak ini kadangkala lebih melihat daripada mendengar. Dia itu butuh suri tauladan. Bapaknya ngomong sama anaknya, "Nak, jangan ngerokok, bahaya ngerokok ini." Itu anak bingung lihat bapaknya. Ini bapaknya bener apa nggak bener, kata dia. Bapaknya masuk kamar, biasanya ada putung rokok kan? Masuk kamar langsung sama anaknya dicoba. Dia melihat, dia tidak mendengar. Maka tolong orang tua jadi contoh yang baik buat anak-anak. Kalau tadi sang ibu mengatakan dia punya masalah, dia hafalan Qurannya nggak ada masalah. Anaknya nanti belajar sendiri, tapi paling tidak ibunya tetap mendengarkan setoran anaknya hafalan Quran anaknya. Saya mempunyai teman yang sangat membenci sekali dengan perempuan bercadar dan laki-laki berjenggot. Pokoknya jemaah bicara jenggot, anak jadi nggak enak juga nih. Anak pernah isi kajian di kampung, yang ngundang itu teman bapak anak, nasihat pernikahan. Sudah anak isi ceramah khutbah nikah, terus anak pulang. Akhirnya teman bapak anak malamnya datang jumpain bapak anak, ngobrol sama bapak anak. Ente tahu, kata dia, tadi waktu anak ente datang, satu rumah bingung semua. Lu ustadz teroris, kata dia. Subhanallah jemaah. Sabar, kita harus sabar jemaah. Iya, memang intinya kita harus bersabar ya. Karena jenggot ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pemain bola jenggotan nggak ada yang ribut. Messi jenggotan nggak ada yang ribut, keren kata dia. Kemudian dia mengatakan, sehingga untuk menyekolahkan anaknya dia memilih sekolahan yang sesuai keinginannya.
Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada teman saya tersebut agar tidak terlalu selalu berpikir bahwa perempuan bercadar dan laki-laki berjenggot itu membawa ajaran yang sesat. Sahih jemaah. Kita ini sudah ada framing dari media. Kita tahu kebanyakan media itu punya non-muslim. Kebanyakan media. Kalau punya muslim, kadang-kadang muslim yang tidak peduli dengan Islam. Sehingga selalu ditampakkan sunnah-sunnah Rasul ini sesuatu yang buruk. Bahkan Islam selalu digandengkan sebagai agama yang keras, yang tidak kasih sayang. Ini media. Dulu Nabi kita Muhammad SAW sama juga. Yang menguasai media pada waktu itu orang-orang musyrikin. Sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW dikenal di seantero Arab itu, dikatakan ada orang yang ngaku Nabi, tapi sejatinya dia itu penyihir. Dia itu dukun, dia itu pendusta, seperti itu. Karena medianya, omongan itu yang megang orang-orang musyrikin pada waktu itu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Sabar. Sampai Allah mengatakan fasbir sabran jamilan. Engkau sabarlah dengan sabar yang indah. Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Sabar engkau dengan celaan-celaan mereka. Dan Nabi SAW menunjukkan sikap yang bertentangan dengan anggapan masyarakat. Dikatakan dia aliran sesat macam-macam, tidak mengajak kepada keindahan, kedamaian. Ternyata ajaran Nabi SAW semuanya indah dan damai. Maka tugas anti menunjukkan. Karena ini buat yang bercadar juga, Anda kasih nasihat buat yang bercadar. Kadangkala ada oknum-oknum yang bercadar ini yang sok suci. Maksudnya sok suci, kadangkala ada teman dia yang mungkin belum bercadar, itu dia nggak gaulin. Datang pengajian, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Lalu ditanya, ibu nggak salah datang? Salah datang. Dia mau datang kajian, tapi mungkin dia belum paham. Kadangkala yang cadar ini kumpulnya sama yang cadar-cadar aja. Ini juga jadi image buruk. Kemudian kalau kumpul di majelis semuanya perempuan, tolong cadarnya dibuka. Kalau ada perempuan bercadar nggak buka, jangan-jangan ada komisi. Nah, betul jamaah ini kan sudah rame ini. Karena semuanya perempuan tetap pakai cadar. Sambil pakai sido. Coba buka, lihat. Hati-hati. Maka tolong perempuan yang bercadar tunjukkan akhlak yang mulia, etika, keindahan agama Islam. Sampai istri Ana berusaha untuk didik istri Ana. Dia pernah suatu hari belanja, beli makan. Dia beli makan, gudeg. Ngobrol lah sama penjualnya, perempuan penjual. Ngobrol sama perempuan ini. Terus penjualnya ini tanya, Mbak, baru pertama saya ini ada orang pakai cadar ngajak saya ngobrol, Mbak. Selama ini yang beli sama saya cuma beli ini terus diem, Mbak. Saya itu jualin sama takut. Subhanallah. Karena ini perempuan seharusnya dia itu tunjukkan humble lah sama orang itu, ngobrol gimana, udah berapa lama jualan, gimana Mbak laris ya insya Allah. Jadi orang itu melihat cadar itu jadi seneng gitu loh. Tapi kalau diem doang, subhanallah. Yang jenggot juga, lewat orang nggak ada salam, dalam benaknya ini orang-orang sesat semua. Sesat semua. Emang antum doang, antum yang punya kunci surga gitu. Maka tunjukkan akhlak yang mulia. Karena sejatinya ada dua masalah besar jamaah yang membuat Islam ini yang membuat adanya Islamfobia. Yang pertama, banyak oknum dari umat Islam yang tidak menjalankan Islam dengan sempurna. Ingat
berislam itu yang biasa-biasa aja. Jangan berlebih-lebihan. Yang standar. Ada yang berlebihan ke kanan kemudian jadi model teroris nanti. Beranggapan mereka telah melakukan kebaikan. Ada yang lebih ke kiri akhirnya meremehkan agama Islam, tidak menjalankan aturan Islam. Islam di tengah. Biasa-biasa aja. Seperti apa ukuran biasa-biasa aja? Standarnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itulah. Nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin, nggak usah dimodifikasi lah. Udah kayak gitu. Tapi tolong ketika engkau belajar Islam, semakin dalam kajianmu, akhlaknya semakin mulia. Karena ukuran orang itu imannya baik, akhlaknya mulia. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlak. Nggak dilihat sholatnya tapi akhlaknya, Masya Allah. Anak suruh berhenti lagi. Hafal Ustaz 5 menit lagi. Alhamdulillah. Dan jadi kayak gitu jam ini tugas kita bersama. Untuk itu yang pertama. Jadi karena umat Islam tidak mengamalkan Islam dengan baik. Yang kedua, kita tidak menyampaikan agama Islam ini kepada orang-orang yang seharusnya kita sampaikan. Orang Islam tuh kadang-kala merasa untuk mendakwai non-muslim kepada Islam itu merasa apa ya, toleransi kita lah. Toleransi itu kita ngajak dia kepada Allah dengan cara yang baik. Itu toleransi. Antum tahu di masa Belanda itu kirim misionaris berapa banyak ke Indonesia. Mereka kirim misionaris. Dan kita masih lemah dalam berdakwah. Kebanyakan nih teman-teman dari Jawa, mungkin dari Sulawesi yang datang ke KEPI ini, kadangkala visi dan misinya hanya mencari harta. Betul apa salah? Golek duit sebanyak-banyaknya. Antum harus rubah visi dan misi itu sekarang. Aku datang ke sini untuk mencari rezeki dan berdakwah. Islam itu sampai ke Indonesia bukan dengan pedang, tapi dengan pedagang-pedagang saudagar yang datang ke sini. Antum jadi saudagar, tolong bawa la ilaha illallah ke sini. Ada niat untuk itu. Sedikit harta disisihkan untuk menebarkan agama Allah ini, insyaallah. Maka dengan dua hal ini insyaallah kalau kita perbaikin agama kita, kemudian kita sebarkan agama kita dengan cara yang baik, kedamaian itu akan turun di negeri kita insyaallah. Tapi ini pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum WRWB. Ini jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menghadapi anak yang susah sekali diatur dalam menghadapi dunia maya? Anak selalu bermain handphone. Kita sebagai orang tua sudah menegur, tapi kadang masih bandel. Tapi masih bandel. Gimanakah Ustaz? Baik. Haibatillah. Buat orang tua yang anaknya sudah kecanduan handphone, tidak bisa anaknya diberhentikan dengan teguran. Nggak bisa. Caranya dikasih ganti. Harus ada gantinya. Pendidikan dalam Islam itu namanya ijadul badil, mengadakan ganti. Sekarang dia main handphone, gimana supaya dia nggak main handphone? Dia suka bermain, dia suka game, ya bikin game yang beneran. Wallahi jangan. Dulu di kampung, anak waktu SD, kita itu masih ada permainan, tahu yang loncat-loncat jemaah? Kita bikin garis di tanah itu ya, kotak-kotak, nanti kemudian kita loncat ke depan, lempar kereweng ya mah, kerewengnya genteng itu kita lempar ya, kemudian balik. Orang tua kalau ingin anaknya berhenti handphone, bikin permainan kayak gitu di rumah. Betul. Main petak umpet sama anaknya. Anak sampai saat ini sering main petak umpet di rumah sama anak. Pulang dari masjid, sholat isya, anak-anak sudah nunggu. Dia sudah matiin lampu. Ayo, bapak main kita sekarang. Dia sudah main, kita main sama mereka.
Mereka perlu permainan. Namanya anak-anak sukanya main. Sang bapak, dulu, nggak boleh main handphone. Taruh. Bapaknya pegang handphone. Anaknya nggak boleh main handphone, antum pegang handphone. Taruh handphone antum. Main sama anaknya. Main apa? Main apa aja yang bisa dipermainkan. Sembunyi-sembunyian, lari-larian, banyak permainan jamaah. Subhanallah jamaah, yang anak itu perlu. Tembak-tembakan sama anaknya. Antum dulu Masya Allah, sekarang semua ada tembak-tembakan dari plastik. Kita waktu SD jamaah tembak-tembakan dari dahan pisang. Antum tahu? Sama. Bikin kuda dari daun pisang. Kuda-kudaan. Mobil-mobilan. Orang mau beli mobil plastik itu mahal jamaah. Kita bikin mobil itu dari kulitnya jeruk. Ada jeruk Bali yang tebal itu. Rodanya dari sandal. Seneng banget gitu cuma jalan sama teman-teman. Sekarang udah hilang ya seperti itu jamaah. Perlu diadakan kembali. Anak-anak bikin seneng di sungai, kita dibikinin perahu-perahuan sama pegang talinya gitu ya. Bapaknya ikut di sana. Jangan anaknya suruh pegang itu, bapaknya pegang handphone. Main sama anaknya. Jadi orang tua yang melihat anaknya sudah kecanduan, mumpung masih belum terlalu dalam, tolong dikasih ganti dengan permainan-permainan yang membuat energi dia keluar. Orang itu kalau dulu permainan jamaah, ada namanya permainan banteng jamaah. Tahu? Yang satu tiang di sini, tiang di sana, yang kita lima orang nanti pukul punggungnya. Masya Allah, kita kalau main itu pulang ke rumah langsung tepang, capek tidur. Orang kalau main bola tapi pakai handphone dari pagi sampai malam nggak capek, tangannya doang yang main. Maka ajak anak itu bermain, olahraga sehingga energi dia keluar, tersalurkan, dan dia pun istirahat nanti. Dia mendapatkan kesenangan sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.